Puji Tuhan, selamat pagi jemaat GPDI Kefas yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi ini kita sama-sama mau memuji meninggikan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk rahmat dan anugerah Tuhan yang terus menyertai di sepanjang kehidupan kita hingga sampai saat pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Aba Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya Yesus. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menerima setiap pujian kami. Haleluya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, Aba Bapa. Haleluya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, haleluya Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami pada saat pagi ini kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami yang terus berlaku dalam hidup kami sampai dengan saat hari ini Tuhan. Kami masih menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Kami masih boleh bernafas, masih mendapatkan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kami mau mempergunakan itu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Mari Engkau yang memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Setiap yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan, semuanya ada dalam urapan Tuhan. Juga bagi seluruh umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang ada di rumah masing-masing, kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Engkau yang disenangkan melalui setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Kami siap untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih akan terus meninggikan nama Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita angkat pujian kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengamenkan pujian ini. Kita adalah umat-umat yang sudah Tuhan tebus melalui pengorbanan penderitaannya di kayu salib. Kita semua sudah orang-orang yang sudah Tuhan pilih dari antara segala bangsa untuk menjadi umatnya. Karena itu kita masih mau terus meninggikan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umatnya. Karena itu kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan pada saat pagi ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan
pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau yang menerima setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kau yang memberikan kami hikmat pengertian. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Kau yang memberikan pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang, haleluya Yesus, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau
melimpah bagiku bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu bersedia untuk menolong kami Tuhan. Engkau yang selalu bertindak untuk memberi pertolongan bagi setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memperdulikan kehidupan kami Tuhan. Melewati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan mampu melaluinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi penyembahan kami, persembahan kami kepadamu. Melalui puji-pujian kami, nyanyian kami, ucapan syukur kami yang memuliakan Engkau, kiranya Engkau yang menerima Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau yang berbicara bagi setiap kami, jemaat-jemaat-Mu, umat-umat Tuhan yang mendengarkan tayangan YouTube ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, boleh menjadi berkat, menguatkan iman kami, pengharapan kami semakin teguh di dalam Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menyertainya, Engkau yang mengurapinya. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar itu semuanya berasal dari Tuhan. Engkau yang memampukan hamba-Mu dalam menyampaikan Injil, kabar baik yang sudah Tuhan persiapkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Juga Engkau yang mengurapi setiap hati pikiran kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang ditanamkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam hati kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kita sama-sama melihat dalam firman Tuhan dengan judul Jangan Salah Melihat Yesus. Jangan salah melihat Yesus. Kita membuka dalam Injil Markus
pasal yang ke-6. Markus pasal 6 ayat ke-1 sampai 6a. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat pertama, Yesus berangkat dari situ, tiba ke tempat asalnya. Dia berangkat dari daerah Kapernaum, masih di wilayah Galilea juga. Daerah Kapernaum, sebagaimana minggu lalu ya kita melihat karya Yesus di sana. Berangkat dari situ, tiba tempat asalnya. Tempat asal Yesus, tempat dia dibesarkan adalah di Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Dan apa yang dicatat dalam Injil Markus pasal 6 ini, kalau kita lihat, itu juga dikutip di Matius 13 dan Lukas pasal 4. Namun, ada perbedaan yang dipikirkan oleh beberapa pemikir atau beberapa teolog. Sehingga beberapa teolog ini menyimpulkan bahwa seperti di Markus 6, demikian juga di Injil Matius 13, perikop yang sama, itu adalah kedatangan Yesus ke Nazaret berikutnya setelah terjadi dia pernah datang ke Nazaret sebelumnya pertama kali, yaitu yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 4. Kenapa sampai diperkirakan seperti itu? Karena kita tahu ya, kalau Injil-Injil itu biasanya saling melengkapi beritanya. Namun, dalam perikop ini, Matius dan Markus, penulis kedua Injil ini, punya persamaan. Tidak jauh berbeda, tetapi di Injil Lukas itu sangat jauh berbeda. Ciri-ciri yang terjadi ketika Yesus ada di Nazaret. Berbeda daripada di Matius dan Markus, Lukas ini berbeda. Makanya mereka memberi kesimpulan, beberapa pemikir, beberapa teolog, yang di Lukas itu adalah kedatangan Yesus pertama kali ke Nazaret. Kunjungan ini harus dibedakan dari kunjungan dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30 yang terjadi setahun lebih dahulu. Diperkirakan setahun sebelumnya, itu yang di Injil Lukas pasal 4. Ini menurut tafsir Alkitab masa kini yang ketiga. Dari tafsir Kerajaan Allah juga. Lalu kemudian tafsir dari Matthew Henry. Dia katakan hidupnya pernah terancam bahaya sewaktu dia tinggal bersama orang-orang di sana. Itu bisa dilihat di Lukas pasal 4 ayat 29. Tetapi sekarang dia kembali dan berada di antara mereka lagi. Kenapa sampai mereka mengatakan hal yang sama? Bahwa Lukaslah yang pertama kali mencatat kedatangan Yesus yang pertama kali ke Nazaret. Sedangkan
Matius dan Markus dia mencatat kedatangan Yesus ke Nazaret yang berikutnya. Alasannya adalah misalnya dalam Injil Lukas pasal 4, Lukas itu mencatat bahwa Yesus itu seorang diri saja. Tidak ada seorang pun di sana. Dalam hal ini seperti di Markus itu murid-muridnya ikut. Kalau di Lukas tidak. Juga dalam Injil Lukas di situ tidak ada ibu dan saudara-saudara Yesus di sana. Meskipun sikap-sikap orang Nazaret ya menolak dia. Dan di Injil Lukas itu sama sekali tidak ada mujizat, walaupun Yesus sempat menyinggung tentang Elia, lalu Elisa, hanya terbatas yang menerima mujizat pada zaman Elia dan Elisa itu. Dan seperti yang dikutip oleh Matthew Henry itu, bahkan akhir dari kisah kedatangan Yesus yang pertama kali di Nazaret, Lukas pasal 4, Yesus itu dibawa keluar kota sampai ke pinggir lereng bukit dan coba untuk dijatuhkan, tapi Yesus berhasil lewat di tengah-tengah mereka. Itulah perbedaannya. Namun menarik bahwa kenapa dicatat bahwa Yesus datang kali ini dengan murid-muridnya. Dan dalam perikop ini juga kita lihat seperti di Matius juga, dia ketemu kali ini dengan ibu dan saudara-saudaranya yang lainnya. Yang bisa kita pikirkan dari ayat ini adalah bagaimana meskipun pertama kali Yesus ke Nazaret, dia punya kesan tentu yang mengerikan ya. Dia hampir dibunuh, tapi Yesus tetap mau datang lagi. Di Injil Markus ini, betapa sabarnya ia dalam menunjukkan belas kasihan dan berusaha untuk membawa keselamatan bagi mereka yang telah bermaksud jahat terhadapnya. Betapa sabarnya Yesus, dia mau kembali untuk kota di mana ia dibesarkan. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada penduduk di situ. Ingin supaya mereka juga selamat. Ingin supaya mereka menerima mujizat dari Yesus. Betapa Yesus itu sangat mengasihi orang-orang yang berdosa, sekalipun yang jahat terhadap dia. Lalu kita lihat ayat keduanya. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan bagaimana, dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Puji Tuhan. Seperti biasa, Yesus kemana-mana dia suka mengajar, memberitakan Injil. Termasuk ketika hari Sabat, kebiasaannya Yesus itu datang ke rumah ibadat dan membaca, bahkan mengajar. Yesus memang itu bagian pekerjaan selama ia hidup di dunia ini. Saudara bisa lihat pasal 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ya memang itulah kegiatan Yesus. Hari Sabat dia pasti masuk ke bait Allah, dia membaca, dia mengajar. Markus 6 ayat 6 bagian B juga setelah peristiwa perikop yang kita baca, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Itulah hal yang berulang kali dicatat oleh Alkitab, terutama dalam Injil Markus. Kegiatan Yesus sebagai hamba, sebagai pelayan di dunia ini. Selama hidupnya, dia mengajar banyak orang untuk supaya mereka bertobat dan menerima keselamatan. Bahkan
Di ayat 2 itu kita lihat jemaat itu takjub akan pengajarannya. Menerima apa yang diajarkan oleh Yesus, mereka itu takjub, mereka terheran-heran. Dan bahkan dari kesaksian mereka, mereka tahu bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Dan sebagai contoh, saudara bisa lihat di Injil Markus itu, sebelum pasal 6 ini, di pasal 5. Bagaimana kita juga diperlihatkan Yesus itu telah melakukan mujizat-mujizatnya. Pasal 5 ayat 1-20, ia mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Pasal 5 ayat 25-34, bagaimana perempuan yang sakit pendarahan itu sembuh. 12 tahun, dia sudah sangat lemah fisiknya, bahkan dia sudah korbankan segala harta bendanya untuk menjalani pengobatan umum dengan tabib, obat-obat yang diberikan para tabib, tapi tidak ada yang sanggup menyembuhkannya. Dan Yesus sembuhkan. Dan bagian dari kisah itu juga bagaimana Yesus membangkitkan anak dari Yairus yang sempat mati, dikabarkan. Lalu Yesus datang, Yesus bilang dia belum mati, dan orang-orang menertawakan Yesus karena sebenarnya sudah mati. Tapi kita lihat Yesus membangkitkan anak Yairus itu. Hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh manusia, Yesus bisa berikan jalan keluar. Yesus bisa melakukan mujizatnya. Yesus bisa memberikan pertolongannya. Mereka yang dirasuk roh jahat, Tuhan lepaskan dari ikatan roh jahat, ikatan dosa. Mereka yang dalam keadaan sakit, mujizat dapat terjadi. Sekalipun mereka sampai sudah lemah, tak berdaya, sampai harta benda sudah dihabiskan untuk sembuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Bahkan sampai kematian pun, Yesus sanggup membangkitkan orang-orang yang mati. Terutama ingat ya buat kita, waktu kita percaya Yesus, Yesus yang sudah mengalahkan kematian itu iblis, itu membuat kita, kalaupun kita mati, kita kemudian akan menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Segala hal yang ditakuti manusia, yang begitu mengancam manusia, itu semua bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan mereka menyadari, mereka tahu, mereka dengar apa yang Yesus lakukan di Kapernaum dan tempat-tempat lainnya. Kita juga membaca hal-hal ini. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus yang harus kita pandang. Sebagaimana Ibrani 12 ayat 1-2, kita masuk dalam perlombaan yang wajib. Dan kita harus menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Iman kita harus tertuju kepada Yesus. Yesus yang seperti ini. Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar atas setiap masalah manusia. Puji Tuhan. Namun, mereka salah melihat Yesus. Mereka salah menilai Yesus. Mengapa? Padahal mereka sebelumnya sudah takjub. Mereka ingat mujizat-mujizat Yesus, mereka tahu. Tapi kemudian, ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Semula takjub, terheran-heran. Tapi kemudian, ini yang mereka katakan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama dengan kita?
Saudara, di kota-kota, kalau di kota besar, biasanya tukang kayunya itu adalah orang-orang Yunani. Dan mereka adalah pekerja yang terampil, skillful. Orang-orang Yunani ini yang bekerja sebagai tukang kayu di kota-kota. Tapi tukang kayu yang ada di desa provinsi, atau tempat seperti kelahiran Yesus yang bukan merupakan kota yang besar, hanya bisa menduduki posisi yang sangat rendah dengan kompetensi yang sedang atau cukup saja. Dengan kata lain, ini menurut Ferrars ya, buku Life of Christ. Jadi untuk ukuran misalnya orang-orang Yahudi di desa-desa tertentu, memang skill mereka sebagai tukang kayu itu terbatas. Posisi mereka tidak sebaik orang-orang Yunani. Jadi lebih diremehkan lah kalau dibandingkan sama orang-orang Yunani yang bekerja sebagai tukang kayu. Kompetensi mereka hanya sedang saja, cukup saja. Posisinya sangat rendah. Dan dari Giles dikatakan keburukan dalam cara berdagang dan kemiskinan orang tuanya. Jadi setelah mereka takjub, justru ayat 3, mereka kemudian salah melihat Yesus. Tadinya mereka sudah benar, tapi kemudian mereka salah menilai, salah melihat Yesus. Karena tahu sejarah kehidupan Yesus ketika besar di Nazaret, tahu orang tua, tahu saudara-saudara Yesus. Tahu kalau orang tuanya itu buruk dalam trade, dalam perdagangan. Makanya kenapa mereka juga hidup miskin. Tidak seperti orang-orang di kota-kota besar, juga di situ ada orang-orang Yunani yang pandai berdagang, pandai menjual hasil karya perkayuannya, sehingga bernilai banyak. Sedangkan kalau orang-orang di desa tidak punya skill yang tinggi dan tidak mahir juga dalam soal berdagang, akibatnya miskin. Dan itu yang menjadi perubahan pada pemikiran, anggapan dari orang-orang yang ada di Nazaret. Karena persoalan ini. Mungkin juga saudara-saudara Yesus yang lain setelah Yesus lahir tentunya, bahkan ada beberapa penafsir yang mengatakan mungkin nanti ada pernikahan Maria dengan kaum keluarga sanak dari Yusuf atau Maria karena untuk persoalan levirat ya. Jadi dari sisi kedagingan jasmani mereka tidak ada keturunan atau Maria tidak punya keturunan lagi, sehingga mungkin dia ada menikah dengan orang lain. Nah, itu yang jadi penilaian orang-orang di Nazaret. Mungkin kehidupan saudara-saudara Yusuf, saudara-saudara Yesus juga tidak menjadi saksi yang tidak baik. Kan kita tahu bahwa saudara-saudara Yesus pun tidak percaya kepada Yesus. Padahal seperti Yakobus kemudian dia menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Kemudian Yudas, dia jadi penulis Injil Yudas juga. Maaf, kok Injil Yudas? Penulis surat Yudas. Dahulu disepelekan, padahal nantinya mereka memegang peranan penting. Ya, itulah manusia. Cenderung melihat apa yang telah terjadi dan menilai dari pengalaman itu. Itu yang membuat mereka kemudian salah melihat siapa Yesus. Yesus hanya orang yang seperti ini. Kalau buat kita Bapak Ibu, sebenarnya kita prihatin ya. Yesus itu caranya dia benar-benar merendahkan dirinya, taat sampai mati. Dia lahir saja di kandang di Bethlehem. Bahkan dia dibesarkan di Nazaret,
kota yang kecil, desa, dalam sebuah daerah. Bahkan pekerjaan yang dipilihnya juga orang tuanya itu adalah Yusuf tukang kayu. Jadi memang latar belakang Yesus kemungkinan besar ya dia ikut jejak Yusuf, membantu sebagai tukang kayu. Sebelum dia melayani sebagai tukang kayu yang ya notabene seperti penjelasan tadi ya, Ferrars itu. Kemungkinan skillnya sih skills di sebagai tukang kayu terbatas. Bahkan sampai Yesus mati pun adalah hukuman yang paling terkutuk, yang paling hina, yaitu mati disalib. Mari kita bersyukur buat pribadi Yesus yang menjadi teladan. Allah yang mulia itu rela meninggalkan kemuliaannya. Jadi seperti ini untuk menyelamatkan kita. Akibatnya, karena mereka kemudian menilai Yesus seperti itu. Akibatnya, ayat 4 sampai 6a, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Lanjut, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Akibatnya, ketika mereka kemudian teralih pandangan mereka kepada Yesus yang penuh kuasa dalam mengajar, melakukan mujizat-mujizat ajaib, tapi pikiran mereka teralih oleh kenyataan Yesus sebagai manusia, maka lihat akibatnya. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan Yesus heran. Lalu ayat 4 tadi, dia tidak dihormati di Nazaret. Padahal di tempat-tempat lain dia dihormati. Dan akan dihormati. Tapi penduduk di Nazaret tidak menghormati dia. Mereka juga kecewa dan menolak dia. Jemaat lihat, dari sebelumnya terkagum takjub, ini berubah 180 derajat. Mereka kemudian kecewa dan menolak dia. Jadi respon yang terjadi ketika dia datang pertama kali ditulis Injil Lukas, memang berbeda sih. Tidak membunuh, tidak berusaha untuk menjatuhkan Yesus dari tebing, di luar kota, tidak. Namun, hampir mirip. Mereka tetap menolak Yesus. Tetap kecewa terhadap kehadiran Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu heran akan ketidakpercayaan mereka. Mengapa? Sebab dia sudah datang kembali setelah sebelumnya mereka pernah menolak dia. Tapi Yesus mau datang kembali, mau menyelamatkan mereka, mau menunjukkan mujizatnya. Mau melihat keberadaan mereka. Mereka pun takjub. Karena kalau kita lihat di Lukas 4, di situ mereka takjub. Juga akan pengajaran Yesus. Ayat 22, Lukas 4. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Lalu lihat ucapannya yang tidak baik. Jadi mereka sempat indah. Cuman ingat lagi. Waktu lalu, ini kan anaknya Yusuf. Nah sekarang ketika Yesus datang kembali, mereka punya hal yang sama. Mereka sempat takjub, tapi kemudian mereka menolak Yesus lagi. Makanya Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka. Kenapa mereka tidak percaya? Bahkan mereka sudah tahu. Mungkin juga pernah melihat. Yang pasti juga mendengar mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan. Tapi kenapa mereka seolah-olah meremehkan Yesus? Mereka salah
melihat Yesus. Jelas Yesus tidak dihormati di sana karena penilaian jasmani mereka. Latar belakang Yesus, keluarga Yesus. Secara manusia tentunya. Karena itu jangan salah melihat Yesus. Jemaat Tuhan, yang terjadi adalah ketidakpercayaan dalam gereja itu masih menghambat bekerjanya kuasa Yesus. Bukan hanya pada zaman Yesus, di tempat yang dia harapkan, karena itu tempat dia dibesarkan, kira-kira di situ orang-orang bisa lebih banyak yang beriman, percaya kepada dia, tapi justru menolak. Ketidakpercayaan dalam gereja juga sampai sekarang masih menghambat bekerjanya kuasa Yesus. Kegagalan untuk mempercayai kebenaran Alkitab akan menghalangi Tuhan kita untuk mempertunjukkan kuasa kerajaannya di antara umatnya. Yesus ingin kepercayaan dari kita, dari gereja Tuhan. Yesus ingin keyakinan kita akan firman-firman Tuhan. Kebenaran yang kita pelajari. Persoalannya adalah ketika kita menghadapi entah itu sakit, entah itu masalah, kesulitan hidup kita, karena kita berpikir begitu sulitnya, bahkan sudah terulangkah atau sudah bertahun-tahun, kita mulai meragukan kuasa Yesus. Kita mulai berpikir, wah bagaimana ini Tuhan? Kenapa tidak selesai-selesai? Kenapa tidak sembuh-sembuh? Dan akhirnya kecewa dan menolak Tuhan. Itulah yang terjadi. Itu yang kita pelajari. Jangan sampai masalah kita, sebesar apapun, sesulit apapun, itu kemudian membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Membuat kita kecewa dan menolak Dia. Membuat kita meragukan Yesus Kristus. Tapi lihat, bersyukur di ayat 5, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Sekalipun Yesus ditolak, tapi Yesus tetap menunjukkan kepeduliannya dengan menyembuhkan beberapa di antara mereka. Namun Yesus tetap menginginkan iman, kepercayaan dari kita. Begitu rahmatnya baik buat kita, besar kasih setia Tuhan. Dan Dia mau kita tetap bertumbuh, kita tetap percaya inilah Yesus yang kita sembah. Sesulit apapun keadaan yang menghimpit kita, yang terjadi di sekitar kita saat-saat ini, tetap percayalah, tetap memiliki iman. Inilah Yesus yang kita sembah, kita layani. Adalah Yesus yang sama yang tetap berkuasa. Kita dapat menaruh harap kita kepadanya. Kita bisa mengandalkan Dia. Dia bisa diandalkan. Karena hanya Dia yang sangat berkuasa, sanggup bekerja dengan ajaib. Bukan hanya Dia sanggup, dan Dia juga mau untuk menolong, menyelamatkan kita. Haleluya. Lihat terus Yesus yang seperti ini. Jangan salah melihat Yesus. Jangan karena masalah kita membuat kita mengkotakkan Yesus dalam pemikiran kita yang terbatas. Padahal Dia Allah yang tidak terbatas. Mari, lihatlah Yesus dengan benar. Pribadi yang sanggup melakukan segala perkara dengan tujuan mendatangkan kebaikan bagi kita, dengan tujuan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, haleluya. Kasih karunia
damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengakui Tuhan, terkadang kami seperti orang-orang di Nazaret
Kami mulai meragukan Engkau. Kami tidak percaya akan kuasa-Mu. Oleh sebab hal-hal yang terjadi di sekitar kami, kejadian-kejadian yang menimpa kami, pengalaman-pengalaman, informasi yang kami terima. Dan itu kadangkala membuat perhatian kami kepada Yesus itu mulai tergoyahkan. Kami mulai melihat tenggelam dengan situasi masalah sekitar kami. Sehingga kami seringkali menjadi pribadi yang meragukan Engkau, Yesus. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Kami mau tetap melihat Yesus sebagai pribadi yang tidak pernah berubah, kuasa dan kasih-Nya yang kekal. Engkau rela datang ya Tuhan ke dunia ini, meninggalkan segala kemuliaan-Mu. Bahkan Engkau lahir di tempat yang terhina, Engkau besar di tempat yang tidak terkenal layaknya tempat-tempat lainnya. Bahkan Engkau diremehkan karena Engkau memilih lahir di tengah-tengah pribadi seperti ini. Sampai Engkau rela mengorbankan diri-Mu demi keselamatan kami dengan cara yang paling terkutuk. Yesus, terima kasih untuk hal yang Engkau lakukan bagi hidup kami. Engkau ingin kami tetap percaya kepadamu. Sebab itu doa kami, Tuhan, tambahkanlah iman kami semua jemaat Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah iman kami bertumbuh, kepercayaan kami kepada Yesus tetap teguh. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu hamba-Mu juga berdoa, jemaat-jemaat bahkan semua yang menyaksikan yang sedang dalam keadaan sakit, Engkau tetap ajaib Tuhan. Akan di tengah-tengah juga kondisi pandemi seperti ini, orang-orang yang terjangkit virus COVID-19, Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Hamba-hamba Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah Tuhan. Engkau yang dipermuliakan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kami hadapi, setiap kekhawatiran, ketakutan akan hal-hal yang harus kami hadapi. Engkau sanggup memberikan kemenangan ya Yesus. Haleluya. Dan doa kami, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, supaya dapat mengatasi segala macam akibat dari virus COVID-19. Baik bagi kesehatan masyarakat, bagi politik, perekonomian, bangsa, rakyat, pariwisata, dan semua sektor. Tuhan yang melawat memberikan hikmat, sehingga kebijakan yang lahir itu akan mensejahterakan rakyat kami. Dan kiranya di masa-masa ini Tuhan, lebih banyak lagi orang-orang boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, menerima keselamatan. Tenaga medis kami, pagari mereka dengan kuasa-Mu. Beri mereka imun tubuh, kekuatan kesehatan untuk mereka dapat terus bekerja menolong setiap pasien dengan sakit apapun. Tuhan, berikan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami semua juga jemaat Tuhan, kami mau merayakan kelahiran Yesus, kedatangan Yesus. Tuhan, mari kami mohon Tuhan kuduskan tempat yang akan kami pakai. Tuhan lindungi juga setiap kami Tuhan, supaya benar-benar saat kami merayakan kelahiran Yesus, kami boleh menikmati pribadi Engkau dalam hidup kami. Kami boleh merayakannya, merasakan sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi kami semua jemaat Tuhan yang hadir dalam perayaan Natal. Bahkan juga jemaat lain yang bergabung dalam secara online, baik lewat YouTube maupun dengan Zoom Tuhan. Tuhan yang melawati kami semua. Urapi setiap pelayan Tuhan. Kuduskan semua alat-alat yang kami pakai Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala pencobaan, dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan. Dalam mengisi liburan kami juga tetap kami bijaksana. Bahkan kalau kami masih bekerja, masih kuliah juga, kami melakukan semua seperti untuk Tuhan.
karena upah kami dari Tuhan. Dan penuh damai kami boleh bekerja Tuhan. Bahkan kegiatan kami, doa-doa kami sepanjang minggu, Roh Kudus yang berkarya. Kami percaya setiap ibadah kami itu mendatangkan kegunaan di masa ini maupun di masa yang akan datang, asal disertai dengan rasa cukup dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Pada akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.